Saya berharap Anda dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan makin sukses dalam apapun yang pemirsa kerjakan saat ini. Hai, Coki Sitohang kembali lagi di Go Healthy akan memberikan cara tepat hidup sehat. Bersama para pakar di sisi kanan saya dan narasumber di sebelah kiri saya yang siap berbagi cerita tentang masalah kesehatannya. Ini pasti akan jadi pengalaman baik juga bagi Anda yang mendengarkan. Tapi sebelum ke sana, saya berikan cerita singkat kepada Anda mengenai narasumber kami hari ini, yaitu Bapak Sutarno, 51 tahun, kena stroke, punya hipertensi, kolesterolnya tinggi. Sisi kanannya lemah dan mengalami kesulitan gerak. Kemudian ingatan beliau terganggu, tidak hafal orang, sulit bicara. Tensi terakhir ketika kami ukur pada hari ini 170. Masih termasuk tinggi ya Pak Tarno. Hadir kemari bersama dengan istri terkasih yaitu Ibu Sri. Tentu Ibu Sri dan Pak Tarno berharap bisa mendapatkan solusi cara tepat hidup sehat. Semangat yo, antusias ya mengikuti. Ini teman diskusi kita, saya kenalin ya. Ini Bang Paidon Lumbantoruan, ini Mas Nurman Saputra, Pak Tarno. Salam Bu kenal Sri. Pak Tarno, Bu Sri. Kita akan bermain sebelum ngobrol di wawancara berikutnya. Pemirsa, inilah benar atau salah. Ini yang pertama. Ada orang yang bilang begini, Pak Tarno sama Bu Sri. Hilang ingatan pertanda stroke. Menurut Bapak Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Iya benar, karena suami saya juga hilang ingatannya juga hilang sama sekali kemarin. Jadi menurut Ibu benar, Benar. pernyataan ini, menurut Bapak ini pernyataan salah? Benar. Benar ini ya? Iya. Jadi Bapak sama Ibu sepakat? Iya. Benar. Kita tanya langsung sama praktisi kesehatan. Ya, jadi jawaban dari Ibu Sri dan Pak Tarno sendiri ini tepat sekali, benar ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan hilang ingatan tuh langsung kita kepikiran stroke, enggak juga. Ya, banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan seseorang itu hilang ingatan ya. Tapi jangan lupa bahwa stroke ini banyak menimbulkan gejala, bukan hanya keterbatasan fisik saja, misalkan kelumpuhan tangan, kaki, enggak juga. Kadang-kadang orang dengan yang namanya stroke ini bisa terjadi nih, hilang ingatan saja nih. Jadi hilang ingatannya ini dikarenakan ada permasalahan pada vaskular di otaknya. Kita sebutnya sebagai demensia vaskular atau amnesia vaskular. Jadi hilang ingatan ini bisa jadi merupakan pertanda stroke. Ini adalah pernyataan yang benar. Benar satu ya, tepat satu. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Masih di benar atau salah? Membenturkan kepala bisa mengembalikan ingatan pada amnesia. Orang yang amnesia maksudnya. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya Pak? Salah. Bu? Salah. Salah ya Pak? Iya, tepat jawabannya ini salah ya. Itu kalau orang mengalami kehilangan ingatan itu memang satu ada masalah organik alias masalah di otaknya, bisa juga masalah psikis. Masalah organik misalnya ya tadi ada masalah aliran darah ke otak sehingga area otak yang bertanggung jawab untuk menyimpan ingatan atau memori itu nggak mendapat suplai yang cukup, bahkan rusak mungkin pada penderita stroke. Jadi kalau kebayang ya ada area yang rusak, jedotin kepala itu makin rusak lah itu otaknya. Atau ada masalah psikis. Nah kalau ada masalah psikis, solusinya bukan dengan jedotin kepala, tapi datang ke dokter, datang ke psikiater untuk mungkin ada perlu bantuan pengobatan. Gitu jawabannya. Ya, adalah pernyataan yang salah. Hohoi. Dua tepat ya, dapat kenang-kenangan dari Bang Paidon. Ini Bapak. tangan kanan. Monggo diterima. Terima Ya, kasih, sama-sama. Bang Joki. Kasih sama Ibu. Selamat ya kenang-kenangannya. Ada cerita real apa terkait Pak Sutarno yang pernah mengalami stroke pada awal 2023. Berikut profilnya Pak Sutarno. Sutarno, ia mengaku menyesal karena dulu abai dengan kesehatannya. Pada Januari 2023, ia jatuh sakit karena stroke. Saat itu, kejadiannya Sutarno sedang hendak makan sehabis pulang bekerja. Tiba-tiba sebagian anggota tubuhnya terasa lemah. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia pun langsung pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Sutarno mengalami stroke akibat ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Dampak dari stroke ini tak hanya membuat ia kesulitan bergerak, tetapi bicaranya dan bahkan ingatannya pun jadi ikut terganggu. Ketika serangan stroke terjadi, dokter menyebutkan kadar kolesterol dan tekanan darah Sutarno sangat tinggi.
Ia pun berharap bisa kembali sehat dan produktif lagi. Sutarno rindu bisa beraktivitas seperti dulu saat dirinya masih sehat. Sekarang keadaan Bapak bagaimana? Coba ceritakan ke kami. Ayo. Jalannya masih belum normal, masih agak sulit. Bicaranya juga masih pelo. Kadang mau bicara masih ingat, kadang lupa. Gitu. Iya. Saya lihat Bapak lambat dalam respon ya Pak ya. Iya. Kalau saya tanya sesuatu, Bapak masih mikir dulu. Masih mikir. pemirsa. Pelan. Mau keluarin kata-kata, Susah. sulit. Kemudian akhirnya pelan ngomongnya sedikit kata-katanya. Iya. Ngomongnya kurang jelas. Kurang Kurang jelas. jelas. Iya. Kalau sakitnya bagaimana Pak di tubuh Bapak nih? Fisiknya bagaimana? Yang lemah di sebelah Iya. kanan Kanan. Kanan. sampai ke kaki ya. Kaki, Iya, tangan. kanan. Ini. Oh, lidah masih Lidah masih miring. Masih miring Iya. kalau dijulurin? Masih Oh, miring. Masih. Oke. Kurang Bibirnya gede. juga Iya. masih Ini. belum simetris. Iya. Kalau Bapak berdiri dari tempat duduk sendiri bisa enggak Pak? Bisa. Tanpa Coba pegangan? Coba Bisa. sendiri tanpa pegangan. Oke. Oh, masih ada Bisa jalan ke Bang Paidon? Ayo, jalan ke Bang Ya, Paidon. pelan-pelan. Ya. Saya awasi. Bismillah. Ya. Oke. Pandangannya ke depan sedikit Pak. Oke. Oke. Ini kecepatan yang paling normal ya Pak ya? Iya. Nggak bisa lebih cepat toh Pak? Berbahaya toh Pak? Iya. Iyalah, pelan-pelan. Iya. Rajin terapi nggak? Rajin. Fisioterapi rajin. Fisioterapi rajin. Di rumah latihan sendiri ada? Iya. Latihan apa saja? Ayo, apa Iya. aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan. Terapi motorik halusnya nulis atau apa? Ah, iya. Nulis iya, kadang sesekali nulis. Oh, sesekali? Sesekali nulis. Apa? Kadang ya Anu. Terapi bicara. Iya. Terapi bicara ya. Ingatan Bapak sekarang bagaimana Pak? Cukup kuat atau masih suka lupa-lupa? Lupa-lupa. Nama saya siapa? Tadi kan kita udah kenalan kan? Ayo. Lali. Lali Bapak. Nama saya betul Pak, nama saya Lali Sitohang. Enggak Pak, saya Coki Pak. Coki ya. Oke, ingatkan lagi ya Pak. Tapi ingatan jangka panjang masih ingat nggak? masih Yang ingat. lama-lama gitu, masih ingat nggak? Itu Pak, itu di sebelah siapa Sebelah Pak? siapa? Sebelah. Istri. Oh istri. Istri. Masih ingat kalau itu ya. Tapi awal-awal dulu nih, pertama kali kena stroke, ingat nggak sama ibu? Sama sekali nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. Bingung ya Bu? Bukan bingung lagi ditanya sama dokter, ini siapa? Cuman bengong aja sambil ngeliatin. Gitu. Siapa ini? Cuman geleng-geleng sambil bengong. Enggak ya. Anak-anak juga nggak ada yang tahu. Anak sama sekali nggak ada yang tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya PR-nya masih banyak sekali ya, mulai dari gerakan, benar kata Bang Paidon tadi gerakan halusnya juga masih belum begitu bagus, bahkan di hasil lab juga belum terlalu bagus nih Pak ya. Ini kalau kita lihat di sini Mas Coki ya, ini untuk tekanan darahnya masih di angka 179/87. Barusan? Dengan Barusan kita ini cek. per hari ini ya, dengan angka ini berarti tekanan darah yang merupakan faktor resiko dari stroke itu sendiri ini masih belum terkendali dengan baik. Dan satu lagi nih, kadar asam uratnya masih tinggi di angka 8,9. Jadi dengan angka-angka ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya stroke berulang. Aduh. Jadi Bapak Tarno dan Ibu Sri harus tahu bahwa yang namanya asam urat ini bukan cuma tentang nyeri-nyeri di tubuh kita, enggak. Yang asam urat ini dia berkaitan erat dengan yang namanya kekakuan pembuluh darah kita. Kalau asam urat kita tinggi, ditambah lagi tekanan darah kita yang tinggi, maka yang namanya pecah pembuluh darah, sumbatan pembuluh darah ini bisa terjadi berulang kali. Dan serangan stroke berulang yang kedua, yang ketiga itu biasanya lebih parah daripada yang pertama. Jadi ini harus kita perbaiki dari sekarang juga. Dan tadi Mas Nurman udah ingetin asam urat yang tinggi itu adalah bagian atau satu cerita dengan penyebab hipertensi. Dan ini menyebabkan nanti pembuluh darah itu sempit sehingga dia susah dibuang. Pembuangan asam urat itu di ginjal. Nah nanti kalau di ginjal itu nggak bisa dibuang dengan baik, numpuk dia bisa bikin masalah baru, jadi batu nanti. Nah dengan bantuan teknologi laser, asam urat ini pun bisa dibantu proses pembuangannya kalau kelebihan. Ya, dan tentu ketika orang mau sehat, ada yang harus dihindari. Terlalu banyak gula pasir dihindari, makanan bersantan harus dihindari, dan kemudian tentu ya kita semua orang
tentu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa jelas gitu. Tapi pola hidup sehat itu harus dikerjain. Ya, karena pola hidup sehat itu ada 4 ya pilarnya. Pilar pola hidup sehat itu yang pertama itu adalah mulai dari makan makanan. Tadi Bang Paidon sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua itu adalah mulai dari tidur kita, istirahat tidur kita ya. Kemudian ini yang harus dilakukan sama Pak Tarno dan pemirsa di rumah yang sudah ada keluhan stroke. Olahraga rutin, latihan rutin, jangan sampai ditinggalkan. Olahraga minimal 5-6 kali dalam 1 minggu, minimal 30 menit ya. Kemudian adalah yang keempat nih, yaitu pengelolaan stres. Karena stres ini tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kelola. Kalau keempatnya sudah kita kerjakan, sudah Pak Tarno kerjakan, pemirsa di rumah sudah kerjakan juga, tambahkan nih teknologi untuk menyempurnakan pola hidup sehat kita, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Jangan tunggu sampai ada stroke dulu atau komplikasi dulu, enggak. Dari sekarang kita gunakan teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup kita. Take action sekarang juga, tunggu apa lagi? Bagi Anda yang punya masalah sama dengan Pak Tarno, segeralah take action sekarang juga dengan menggunakan AccuLaser Ultimate ataupun Dr. Laser. Dengan penggunaan rutin teknologi laser ini, maka bermanfaat untuk bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi, cegah komplikasi seperti serangan stroke. Bagi yang masih sehat, masih muda, lebih baik Anda menggunakan Dr. Laser ataupun AccuLaser sedini mungkin sebagai upaya optimal Anda mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser Ultimate maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar. Tim call center kami siap untuk melayani Anda, menjelaskan secara detail cara kerja teknologinya sampai dengan mengantarkan alat ini sampai ke rumah Anda. Ada juga layanan konsultasi dengan dokter kami secara gratis jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Ingatkan diri Anda, pemirsa, bahwa produk Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat AccuLaser Ultimate ataupun Dr. Laser dari GoGo Mall. Tetaplah bersama kami pemirsa, setelah ini kami akan kasih tahu Anda tata laksana gangguan menelan atau disfagia bagi pasien stroke. Tetaplah di Go Healthy. Didukung oleh Kalau Anda sedang menyaksikan Go Healthy dengan harapan bisa dapat kekuatan, bisa dapat petunjuk bagaimana Anda bisa keluar dari masalah yang mengintai saat ini. Kolesterol tinggi, diabetes, tensi yang sulit terkendali, maka Anda sudah berada di saluran yang tepat. Mengenai masalah kesehatan, saya ingin Anda juga belajar di bagian ini. Tahukah Anda mengenai tata laksana gangguan menelan pada pasien stroke? Jadi, Mas Nurman, berarti pasien stroke ini rentan menghadapi masalah gangguan menelan dan ini bisa membahayakan. Betul, kita sebutnya sebagai disfagia. Jadi ini untuk Pak Tarno sendiri juga mengalami ya Pak ya, gangguan menelan ya. Jadi bahayanya kenapa sih sebenarnya pada orang yang terkena stroke ini? Ya, jadi gangguan menelan ini biasanya akan berakibat pada yang namanya tersedak. Tersedak ini jadi nanti makanannya itu masuk ke saluran nafas kita tuh. Jadi terjadilah yang namanya asfiksia. Nah, pada dasarnya kalau yang namanya disfagia ini sendiri memang tidak semua pasien stroke itu mengalami. Tapi kita sebagai keluarga atau ada anggota keluarga kita yang terserang stroke, kita sudah harus mengetahui nih. Yang pertama harus kita ketahui adalah kita screening dulu nih ya. Jadi kalau kelihatan misalkan menjulurkan lidahnya ke sebelah kanan aja atau ke sebelah kiri aja, atau ketika bicaranya pelo, atau ketika mengernyitkan keningnya hanya satu sisi saja yang mengernyit. Nah ini kita harus hati-hati nih, apakah ada gangguan menelan? Jika sudah ada gangguan seperti ini, maka sudah harus nih kita mulai tata laksana dalam disfagia sendiri.
Artinya kita sudah harus memisahkan nih. Kita mulai dari dietnya dulu yang kita perhatikan. Dietnya apa? Yang pertama kita berikan itu adalah diet yang dia bentuknya cair. Nggak boleh langsung yang padat-padatan. Ya, kita kasih cair gitu. Kemudian kita ajarkan cara menelan yang baik. Bagaimana cara menggunakan sedotan. Ya, kemudian setelah terbiasa dengan diet cair, maka kita mulai ajarkan untuk diet setengah padat. Diet setengah padat ini bisa dalam berbentuk bubur, ya, kemudian makanan-makanan setengah padat lainnya. Kemudian kalau sudah terbiasa lagi apa? Kita mulai dengan makanan yang bercampur antara cairan dan benda padat seperti sup. Tapi kita pisahkan, cairannya dulu, artinya kuahnya, baru kita kasihkan nih yang benda padatnya. Misalkan kentang, kemudian ada wortelnya. Kalau semuanya sudah terbiasa, baru kita mulai dengan makanan-makanan yang padat. Jangan lupakan step ini untuk tata laksana orang dengan disfagia. Dan ini penting bagi pemirsa yang saat ini mengalami stroke, juga bagi Anda yang sedang menangani pasien stroke. Karena yang bisa membimbing justru adalah orang yang dalam keadaan normal. Jadi penting tadi infonya buat Ibu Sri, yang memang dampingin Bapak sejak lama ya Bu. Sejak sebelum stroke sampai kena stroke, Ibu tetap setia buat Bapak. Alhamdulillah. Bapak bersyukur Pak, Ya. Ibu ada di samping Bapak. Iya. Bersyukur ya. Bersyukur. Iya. Waktu pertama Bapak kena stroke itu, yang paling berubah dari kehidupan Bapak apa Pak? Gak bisa kerja. Gak bisa Pak? Enggak lah. Iya. Padahal Bapak sebelumnya kerja selama berpuluh-puluh tahun. Iya. Aktif Pak ya. Secara fisik juga ya. Iya. Suka olahraga juga ya dulu ya Pak ya. Iya. Sekarang nggak Ya, bisa ya Pak. Ya bisa. Gak bisa. Belum bisa. Iya. Belum bisa Pak. Belum bisa. Ya. Nanti suatu saat pasti bisa. Eh, Insya iya, Allah Pak ya. Insya Allah. Pernah dengar tentang teknologi laser belum Pak sebelumnya? Belum. Belum ya? Ibu pernah dengar teknologi laser? Kalau tahu malah beli lah. Kalau tahu duluan pengen beli? Iyalah. Oh iya iya. Belum pernah lihat, Gak Pak? ngerti. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat. Belum. Belum pernah lihat. Belum. Mungkin kita kasih sedikit nih Mas Coki tentang Ya. teknologi laser seperti apa sih yang dari tadi kita bicarakan ya. Ya. Jadi Pak, teknologi laser ini nanti yang kita gunakan di pergelangan tangan kita. Ya, teknologi inilah yang nanti akan membantu untuk mengendalikan tekanan darah Bapak. Karena ketika teknologi laser ini dipakai di pergelangan tangan, maka di dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita ini akan disinari oleh teknologi laser sehingga akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide nih. Ya, zat inilah yang nanti akan melebarkan pembuluh darah kita, kemudian melancarkan aliran darah kita, mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita kembali, sehingga pembuluh darah kita itu bisa mengatur nih tekanan darah kita menjadi normal kembali. Ya, kemudian apalagi teknologi laser ini nanti akan menyinari titik-titik akupuntur juga nih. Semuanya titik-titik akupuntur ini sudah banyak penelitiannya. Ketika disinari oleh teknologi laser yang sudah terukur, ini bisa mengendalikan tekanan darah kita, mengembalikan kualitas darah kita, kemudian menjaga kesehatan jantung, dan mengembalikan kapasitas paru-paru kita. Kemudian teknologi laser ini apalagi nih? Ada dia yang namanya teknologi intranasal. Kita masukin ke rongga hidung. Teknologi inilah yang nanti akan membantu untuk melancarkan kembali nih aliran darah di area kepala kita. Dan yang pastinya pada orang-orang yang hilang ingatan, amnesia kita sebutnya, orang-orang yang sudah mengalami kepikunan demensia kita sebutnya, ini akan terbantu untuk mengembalikan ingatannya dan menghambat terjadinya proses penuaan ya, terutama di bagian otak kita. Yang penting aliran darah di area kepala kita lancar kembali. Untuk itulah mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Dan ini penting untuk digunakan oleh Pak Tarno atau pemirsa di rumah yang sudah ada keluhan stroke. Pak, ini teknologi laser ini itu sebetulnya adalah teknologi yang nanti dia mengeluarkan sinar laser. Sinar ini nanti menembus masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah itu orang yang suka makan kayak Bapak ini suka makan santan, Gorengan Bang. gorengan, Iya. gulai, itu darahnya menggumpal. Nah, kayak begini tuh.
Nah, ketika bercabang ke tempat yang lebih kecil, kalau menggumpal kayak gini kan nggak bisa diantar. Mampet ya Bang ya? Mampet. Iya. Nah, dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan ini diurai. Nah, jadi bisa diantar tuh sampai ke pembuluh darah yang lebih kecil. Kemudian obat-obatan yang nyangkut di dalam juga bisa diantar dengan baik. Makanya teknologi laser itu bukan bertentangan dengan obat-obatan dokter. Itu bekerja sama, dan itu sebabnya ketika Anda sudah menggunakan teknologi laser, Anda tetap harus kontrol ke dokter. Kenapa? Ketika dampak tekanan darahnya turun bisa menjadi lebih baik, berarti apa? Anda bisa minta tanya sama dokter apakah sudah boleh dikurangi dosis obatnya. Nah, sekarang juga ada teknologi baru yang bekerja sama dengan teknologi laser. Namanya teknologi NMES, Neuro Muscular Electrical Stimulation. Jadi kalau yang lebih lama cuma ada laser aja, yang baru satu perangkat ada 2 teknologi. Yang satu untuk darah dan pembuluh darah, yang satu ada padnya ditempel ke otot. Misalnya tadi Bapak belum bisa bergerak nih di tangannya. Nah, bagian yang belum bisa bergerak tuh kita tempel. Dia seperti dirangsang tangannya. Nah, dengan rangsangan itu dia membantu otot untuk memberi informasi ke otak bahwa, hai otak, saya masih ada. Tolong aktif lagi ya. Ayo, kata otak, sama-sama ya. Nah, satu. Kedua, kalori juga dibakar. Jadi Bapak kan mungkin belum banyak bergerak, dengan bantuan teknologi NMES dia bisa membantu membakar kalori. Sekarang waktunya belajar untuk menganggap kesehatan penting, kerjakan semua yang dibutuhkan, dan tambah teknologi lasernya. Dengan demikian Anda boleh berharap bahwa Anda bisa lebih sehat di masa depan. Saya ingin tunjukkan kepada Pak Tarno, kepada Bu Sri, bahwa ini adalah salah satu contoh orang yang punya masalah kesehatan, pakai teknologi laser, kualitas kesehatannya meningkat. Biar Bapak Ibu makin yakin dengan teknologi laser. Ayo kita simak sama-sama. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Sejauh ini kita udah ngobrol hampir setengah jam. Apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Bu Sri bisa bantu? Alhamdulillah untuk hari ini kita tambah pengalaman, tambah tahu, tambah untuk terapinya. Semakin kita berharap cepat pulih. Iya. Keluarga. Doakan. Dan iso Untuk keluarga sehat. biar sehat. Oh iya Pak. Pemirsa, take action dengan menggunakan AccuLaser Ultimate yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat. Saya ceritakan, lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi. Harapannya adalah 3 hal ini bisa diatasi dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Satu teknologi lagi, pendampingnya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Manfaatnya adalah untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Dengan penggunaan yang rutin, maka akan dapat membantu perbaikan fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Ada juga kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Fungsinya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Dengan penjelasan tadi itu pemirsa, saatnya bagi Anda untuk menjadikan AccuLaser Ultimate ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita bersama. Kami tunggu telepon Anda. Inilah nomor yang kami munculkan di layar sebagai nomor resmi dari tim call center kami. Akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkannya oleh tim kami. Ingatkan diri Anda untuk tetap waspada pemirsa, bahwa produk AccuLaser Ultimate ataupun dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Pemirsa, sebelum saya pamit, izinkan kami memohon Anda untuk mengirimkan saran, kritikan dan masukan kepada tim Go Healthy supaya kami bisa terus berkembang, membangun program ini, menyajikan yang terbaik bagi Anda. Saya Coki Sitohang, salam sehat.